Chen Ping mengambil buku kuno itu dan membacanya beberapa kali, dan menemukan bahwa yang tercatat di dalamnya memang teknik jimat, dan itu memang teknik jimat dari Sekte Tianfu, karena Chen Ping telah memperoleh biografi sebenarnya dari Sekte Tianfu. Pada saat itu, Chen Ping cukup beruntung berada di reruntuhan kuno. Saya telah melihat gambaran keseluruhan dari Sekte Tianfu. Namun, Chen Ping tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin ada catatan mantra Sekte Tianfu di dunia surga dan manusia ini. Dan apa gunanya Seng Busi mengatakan bahwa dia adalah orang yang dilantik dari Sekte Tianfu? Tuan Seng, apakah Anda tahu Sekte Tianfu ini? Chen Ping mengembalikan buku kuno itu ke Seng Busi dan bertanya. Tentu saja saya tahu, Sekte Tianfu adalah sekte besar ribuan tahun yang lalu, yang mengkhususkan diri dalam praktik jimat. Namun, setelah perang antara dewa dan iblis, sekte tersebut dihancurkan. Namun, ada juga beberapa mantra dari Sekte Tianfu yang telah diturunkan. Jimat yang dipraktikkan oleh keluarga Seng kami dikatakan berasal dari Sekte Tianfu, jadi keluarga Seng kami dapat dianggap diperkenalkan dari Sekte Tianfu, tetapi tidak ada bukti yang mendukung. Sekarang kami memiliki buku kuno Sekte Tianfu, keluarga Seng kami adalah biografi sebenarnya dari Sekte Tianfu. Wajah Seng Busi dipenuhi kegembiraan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Mendengarkan perkataan Seng Busi, Chen Ping akhirnya mengerti bahwa Sekte Tianfu dulunya adalah sekte di dunia abadi dan kalah dalam pertempuran antara dewa dan iblis. Ketika dia berada di dunia sekuler, apa yang disebut reruntuhan Sekte Tianfu tempat Chen Ping mengikuti Humazi seharusnya lebih seperti susunan teleportasi, berteleportasi dari dunia sekuler ke Sekte Tianfu. Sekarang Chen Ping mengingat kata-kata pemimpin Sekte Tianfu, dia memang dapat melihat bahwa Sekte Tianfu bukanlah sekte di dunia sekuler. Lagi pula, ketika kepala Sekte Fu melihat mayat boneka setan darah hari itu, dia langsung mengenalinya dan bahkan membuat keributan tentangnya. Itu berarti status Sekte Tianfu jelas tidak rendah. Nenek moyang Humazi dari Sekte Guru Surgawi adalah murid muda dari Sekte Tianfu saat itu, jadi dia bisa melihat betapa kuatnya Sekte Tianfu. Pantas saja Seng Busi begitu heboh saat melihat rekaman mantra dari Sekte Tianfu, bersujud sekaligus tertawa. Tetapi jika Seng Busi mengetahui bahwa Chen Ping sedang memikirkan semua mantra Sekte Tianfu, saya tidak tahu seperti apa ekspresinya nanti. Tuan Seng, meskipun Anda mendapatkan jimat ini, Anda mungkin tidak dapat mempelajarinya. Jimat tingkat lanjut seperti itu membutuhkan penaklukan jimat tersebut, jadi jangan terlalu senang terlalu cepat. Chen Ping menuangkan air dingin ke Seng Busi. Lagi pula, teknik jimat ini, terutama teknik jimat tingkat lanjut, sekilas tidak bisa dikuasai, jika demikian, semua orang bisa menjadi ahli jimat. Mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, Seng Busi tersenyum dan berkata, tentu saja, kami tidak dapat mempraktikkan mantra yang saya catat di atas. Tetapi dengan buku kuno ini, keluarga Seng kami dapat mengklaim sebagai penerus Sekte Tianfu. Chen Ping tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Seni jimat di surga dan dunia manusia menjadi sangat sepi. Keluarga Seng benar-benar bisa membual tentang jimat dari Sekte Tianfu. Tuan, saya punya kabar buruk untuk Anda. Qi Peijia baru saja datang ke sini. Huo Feng melangkah maju dan berkata pada Chen Ping. Apa? Wajah Chen Ping langsung menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Qi Peijia akan mengejarnya ke sini, sepertinya orang ini benar-benar berhantu. Namun Chen Ping tidak tahu bahwa Qi Peijia datang ke sini bukan untuk mengejarnya, melainkan untuk berburu harta karun. Tapi Tuan, jangan khawatir, Qi Peijia pergi ke puncak gunung, jadi kita tidak bisa bertemu mereka saat kita turun gunung sekarang. Melihat wajah Chen Ping, Huo Feng berkata cepat. Lalu apa yang dilakukan Qi Peijia di puncak gunung? Chen Ping sedikit mengernyit. Tuan Chen, siapa Qi Peijia yang Anda bicarakan ini? Baru saja, putri saya berkata bahwa orang-orang dari geng Tianming datang dan pergi tanpa mengambil tindakan. Saat ini, Seng Busi datang. Tampaknya Seng Jiahui juga memberi tahu Seng Busi tentang apa yang baru saja terjadi. Dia bisa dianggap sebagai musuh, orang ini mengejarku. Chen Ping menjelaskan, mengejar Tuan Chen. Seng Busi tertegun sejenak, lalu melanjutkan, Tuan Chen, tampaknya orang bernama Qi Peijia ini ada hubungannya dengan geng Tianming. Saya pikir Anda harus berhati-hati. Geng Tianming itu kejam, terutama mereka yang membantu Zhou Qi, formasi mantranya juga sangat kuat.
Dan dikabarkan bahwa orang ini memiliki mata surgawi dan dapat melihat segalanya, jadi lebih baik berhati-hati. Maka geng Tianming tidak perlu dikhawatirkan, tapi Qi Peijia, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8, mungkin tidak semudah itu untuk dihadapi. Saat ini, Bai Qian berkata, alam melampaui kesengsaraan tingkat ke-8. Seng Busi tertegun sejenak, lalu dia tersenyum canggung dan berkata, sebagai biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan, kamu benar-benar tidak perlu menganggap serius geng Tianming. Tuan, ayo keluar dari sini. Huo Feng melangkah maju untuk membujuk Chen Ping. Chen Ping melirik ke puncak gunung yang menjulang tinggi, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, naik gunung, pasti ada harta karun di puncak gunung. Tuan, tapi, Huo Feng hendak mengatakan sesuatu, tetapi Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata, tak perlu dikatakan lagi, Qi Peijia tidak boleh membiarkan Qi Peijia mendapatkan harta karun di puncak gunung ini. Melihat Chen Ping telah mengambil keputusan, Huo Feng tidak berkata apa-apa lagi. Karena kamu bersikeras untuk pergi, maka aku akan menemanimu. Meskipun Qi Peijia adalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan, jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, aku masih bisa menolak untuk sementara waktu. Bai Qian berkata pada Chen Ping, tidak ada di antara kalian yang boleh mengikutiku, tunggu saja di sini. Ini lebih nyaman bagiku, kata Chen Ping. Chen Ping tahu bahwa pasti ada formasi di puncak gunung ini, dan akan sangat merepotkan untuk membawa orang bersamanya. Selain itu, Chen Ping tidak takut pada Qi Peijia dalam formasi tersebut. Bagaimanapun, akan sangat sulit bagi Qi Peijia untuk dengan paksa menerobos lingkaran sihir yang tersisa dari zaman kuno. Kalau begitu hati-hati. Jika kami tidak bisa melihatmu sebelum matahari terbenam, kami akan pergi ke puncak gunung untuk mencarimu. Bai Qian melihat Chen Ping ingin pergi ke puncak gunung sendirian, jadi dia berkata, oke, Chen Ping mengangguk. Tuan Chen, Anda harus lebih memperhatikan. Mantra Minggang tidak sederhana hari itu. Seng Busi memperingatkan Chen Ping. Chen Ping tersenyum tipis dan kemudian dengan cepat menuju puncak gunung. Meskipun Seng Busi juga penasaran dengan harta apa saja yang ada di puncak gunung, dia tidak berani naik ke puncak gunung karena ada geng Tianming dan biksu tingkat 8 dari alam kesengsaraan. Saat Chen Ping bergegas menuju puncak gunung, Qi Peijia dan yang lainnya telah mencapai puncak gunung. Saya melihat istana megah muncul di depan semua orang. Aula itu dikelilingi kabut peri, seperti negeri dongeng. Pemimpin geng, kenapa, bagaimana bisa ada aula megah seperti itu di sini? Zhou Qi melihat ke aula di depannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Qi Peijia tidak tahu mengapa ada aula utama. Setelah mengamati beberapa saat, Qi Peijia melambaikan tangannya dan berkata, ayo masuk dan melihat. Zhou Qi meminta dua kaki tangannya untuk membersihkan jalan, dan mereka mengikuti dari belakang. Tepat setelah semua orang memasuki aula, tiba-tiba terdengar nyanyian lembut dan seluruh aula berdengung. Ekspresi Zhou Qi berubah dan dia berkata, mundur, cepat mundur. Tapi saat Zhou Qi selesai berbicara, pola formasi muncul satu demi satu, dan kemudian menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat, memancarkan kecemerlangan. Aura aneh juga mulai memenuhi udara. Tapi kedua gangster yang membuka jalan di depan itu berteriak di saat yang sama, dan tubuh mereka jatuh ke tanah dengan benturan, dan ada pedang yang tertancap di dada mereka. Zhou Qi terkejut dan buru-buru melihat lebih dekat dan menemukan bahwa pedang pada kedua gangster itu sebenarnya milik mereka sendiri. Mungkinkah kedua pria ini bunuh diri? Tepat ketika Zhou Qi bingung, barisan anak-anak dengan pola formasi terus menyebar, dan seluruh aula dibungkus dengan pola formasi. Semua orang di geng Tianming melihat pemandangan ini dengan ketakutan di wajah mereka. Hancurkan formasi, hancurkan formasi. Zhou Qi berteriak, mengetahui bahwa semacam formasi di aula telah diaktifkan.